Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Desi Nuraini, NPM 2086210043. Saya dari Prodi PGSD semester 4, kelas B. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membacakan biografi tentang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, yaitu Utsman bin Affan. Utsman bin Affan adalah khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Utsman menjadi khalifah dalam umur yang cukup tua. Ia adalah khalifah ketiga yang memerintah dari tahun 644 hingga tahun 656. Selain itu, sahabat Nabi yang satu ini memiliki sifat yang sangat pemalu. Utsman bin Affan adalah sahabat Nabi Muhammad yang termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga. Utsman adalah seorang saudagar kaya, tetapi sangatlah dermawan. Ia juga berjasa dalam membukukan Al-Quran. Utsman bin Affan dikenal juga sebagai pedagang kaya raya dan ekonom yang handal, namun sangat dermawan. Banyak bantuan ekonomi yang diberikan kepada umat Islam di awal dakwah Islam. Ia mendapatkan julukan Dzunurain yang berarti yang memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kalsum. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Nama ibunya adalah Arwa binti Quris bin Rabi'ah. Ia masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk golongan As-Sabiqun Al-Awwalun, golongan yang pertama-tama masuk Islam. Rasulullah sendiri menggambarkan Utsman bin Affan sebagai pribadi yang paling jujur dan rendah hati di antara kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Abu Bakar masuk tapi engkau biasa saja dan tidak memberi perhatian khusus. Lalu Umar masuk, engkau pun biasa saja dan tidak memberikan perhatian khusus. Akan tetapi, ketika Utsman masuk, engkau terus duduk dan membetulkan pakaian. Mengapa?" Rasulullah menjawab, "Apakah aku tidak malu terhadap orang yang malaikat saja malu kepadanya?" Pada saat seruan hijrah pertama oleh Rasulullah ke Habasyah karena meningkatnya tekanan kaum Quraisy terhadap umat Islam, Utsman bersama istri dan kaum muslimin lainnya memenuhi seruan tersebut dan hijrah ke Habasyah sehingga tekanan dari kaum Quraisy mereda. Tak lama tinggal di Makkah, Utsman mengikuti Nabi Muhammad untuk hijrah ke Madinah. Pada peristiwa Hudaybiyah, Utsman dikirim oleh Rasulullah untuk menemui Abu Sufyan di Makkah. Utsman diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk menegaskan bahwa rombongan dari Madinah hanya akan beribadah di Ka'bah, lalu segera kembali ke Madinah bukan untuk memerangi penduduk Makkah. Pada saat perang Zatiriko dan perang Ghaftan berkecamuk, di mana Rasulullah memimpin perang, Utsman dipercaya menjabat wali kota di Madinah. Saat perang Tabuk, Utsman mendermakan 950 ekor unta dan 70 ekor kuda, ditambah 1000 dirham sumbangan pribadi untuk perang Tabuk. Nilainya sama dengan sepertiga biaya perang tersebut. Utsman juga menunjukkan kedermawanannya tatkala ia membeli sumber mata air dari rumah seorang laki-laki suku Ghifar seharga 35 dirham. Mata air itu ia wakafkan untuk kepentingan rakyat umum. Pada masa pemerintahan Abu Bakar, Utsman juga pernah memberikan gandum yang diangkat dengan 1000 unta untuk membantu kaum miskin yang menderita di musim kering. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yaitu yang pertama Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya,
Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Thalha bin Ubaidillah mengundurkan diri, sehingga hanya terdapat Utsman dan Ali yang tertinggal. Suara masyarakat pada saat itu cenderung memilih Utsman menjadi khalifah ketiga. Maka diangkatlah Utsman yang berumur 70 tahun menjadi khalifah ketiga yang tertua, serta yang pertama dipilih dari beberapa calon. Peristiwa ini pada bulan Muharram 24 Hijriah. Utsman bin Affan menjadi khalifah di saat pemerintah Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Ia adalah khalifah kali pertama yang melakukan perluasan Masjidil Haram di Makkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima, yaitu pergi berhaji. Ia pun mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah dan mengadili perkara yang sebelumnya. Membangun pertanian, menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khurasan, Palestina, Siprus, Rhodes, dan juga membentuk angkatan laut yang kuat. Jasanya yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Selama masa jabatannya, Utsman banyak mengganti gubernur yang tidak layak atau kurang cakap dan menggantikannya dengan orang-orang yang lebih kredibel. Namun hal ini banyak yang membuat sakit hati pejabat yang diturunkannya sehingga mereka bersekongkol untuk membunuh khalifah tersebut. Kemudian, Khalifah Utsman bin Affan dikepung oleh pemberontak selama 40 hari dimulai dari bulan Ramadan hingga Zulhijjah. Beliau diberi 2 ultimatum oleh pemberontak, Gafiki dan Sudan, yaitu mengundurkan diri atau dibunuh. Meski Utsman mempunyai kekuatan untuk menyingkirkan pemberontak, namun ia berprinsip untuk tidak menumpahkan darah umat Islam. Utsman akhirnya wafat sebagai syahid pada bulan Zulhijjah 35 Hijriah, ketika para pemberontak berhasil memasuki rumahnya dan membunuh Utsman saat sedang membaca Al-Quran. Persis seperti apa yang disampaikan Rasulullah perihal kematian Utsman yang syahid nantinya. Peristiwa pembunuhan Utsman berasal dari pengepungan rumah Utsman oleh para pemberontak selama 40 hari. Utsman wafat pada hari Jumat 18 Zulhijjah 35 Hijriah dan ia dimakamkan atau dikuburkan di Baqi di Madinah. Baiklah teman-teman, mungkin cukup sekian biografi tentang Utsman bin Affan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman tidak merasa puas agar bisa menggali lebih dalam tentang kehidupan Utsman bin Affan. Terima kasih atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.